Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, class? I hope you are in a good condition. Hari ini kita akan membahas kembali tentang poem terkait dengan language features. Ya, poem itu bisa menggunakan tenses apa saja, tergantung dari konteksnya. Tapi yang menjadi fokus kita hari ini adalah penggunaan present simple tense. Oke. Kalian mungkin sudah mempelajari tentang simple present tense ya. Kita akan mengulang kembali dan semoga ini menjadi lebih mengerti setelah pembahasan dari simple present tense ini. Oke. Simple present tense atau present simple tense adalah salah satu dari beberapa bentuk tenses yang present ya, present tense dalam bahasa Inggris. Jadi tense ini digunakan untuk mendeskripsikan kebiasaan, situasi yang tidak berubah atau permanen, kebenaran umum, dan jadwal tetap. Simple present tense sangat mudah ya untuk dibentuk sebenarnya ya. Gunakan saja kata dasar dari kata kerja. Kata dasar itu maksudnya verb ke-1. Verb itu kan ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, ya, misalnya ada I take, you take, we take, they take. Nah, yang menjadi kata dasarnya adalah take ya. Bentuk orang ketiga tunggalnya si kata kerja take ini menggunakan S gitu ya. Di akhir kata dasarnya yaitu misalnya orang ketiga itu he ya, takes, she takes. Yang dimaksud dengan orang ketiga itu adalah orang yang dibicarakan. Nah, yang membicarakan itu orang pertama. Sedangkan yang diajak bicara itu ya yang berhadapan-hadapan secara langsung adalah orang kedua. Di sini you. We adalah bentuk jamak dari orang ketiga. Dan they adalah bentuk we adalah bentuk jamak dari orang kedua. Ya, I dengan you. Sedangkan they adalah bentuk jamak dari orang ketiga. Oke, selanjutnya simple present tense itu digunakan untuk tadi ya, untuk menunjukkan kebiasaan, kebenaran umum, tindakan berulang atau situasi yang tidak berubah. Ya, emosi juga dan harapan. Misal I smoke. Ini berarti saya merokok. Ini adalah sebuah kebiasaan. Berarti dia memiliki kebiasaan merokok. I work in London. Situasi yang tidak berubah. Misalnya saya I work in Bandung, gitu ya. Kemudian London is a large city. London is a large city. Di sini nggak ada kata kerja. Kalau tadi ada smoke, ada work, di sini adanya is. Nah, ini yang disebut dengan nominal sentence, ya. Kenapa? Karena tidak ada kata kerja, maka menggunakan to be. Nanti kita akan bahas secara khusus di file selanjutnya. Kemudian yang kedua, untuk memberikan instruksi atau arahan. Contohnya, you walk for 200 meters. Then you turn left. Ya. Jadi pertama, you walk for 200 meters. Then you turn left. Pertama, kamu berjalan sepanjang 200 meter. Kemudian belok ke kiri. Ini instruction. Kemudian untuk menyatakan jadwal tetap di masa kini maupun masa depan. Yang namanya tetap berarti mau sekarang atau masa yang akan datang dia tidak berubah. Misalnya your exam starts at 9. Ya. Di sini pakai starts. Your exam itu kalau diganti jadi it, makanya startnya pakai s, starts. Untuk menyatakan waktu di masa depan setelah konjugasi. Konjugasi itu kata sambung ya. Ada after, ada when, before, as soon as, until. Nah ini menyatakan waktunya tapi di masa depan. Misalnya he'll give it to you when you come next Saturday. Ini ya. Setelah kata
konjugasi kata sambungnya when. He'll, dia akan memberikannya kepadamu ketika kamu datang ya di hari Sabtu yang akan datang. Nah, di sini pakainya come. Come adalah verb ke-1. Jadi dia adalah present simple. Ya. Hati-hati, ini ada ya warningnya. Simple present atau present simple tidak digunakan untuk menyatakan tindakan atau kejadian yang sedang terjadi saat ini. Sedang terjadi maksudnya pada saat berbicara itu sedang terjadi. Itu nanti masuknya ke present continuous tense ya. Nah, ini contoh yang lainnya untuk kebiasaan. He drinks tea at breakfast. Di sini drinks pakai S ya karena he. Orang pertama tunggal. She only eats fish. Eats. They watch television regularly. Jadi di sini yang adalah kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kebiasaan sehingga pakai present simple tense dan cirinya adalah verb ke-1 atau verb 1 tambah S atau ES tergantung dari subjeknya. Ini adalah subjek he, she, they. Ya. Oke. Kemudian untuk tindakan atau kejadian yang berulang-ulang. Ini berarti kejadiannya berulang-ulang. Dilihatnya dari mana? Dari kata kerjanya. We catch the bus every morning. Ya, jadi kami dapat bis, gitu ya. Kami menggunakan bis setiap pagi. Berarti ini berulang-ulang setiap pagi. Catch the bus. Kata kerjanya adalah catch. Kemudian it rains every afternoon in the hot season. Nah, ini berarti berulang-ulang terjadi rains-nya itu ya, setiap sore di musim panas. They drive to Monaco every summer. Ini drive. Ini adalah berulang-ulang dikerjakan. Kemudian untuk kebenaran yang umum. Kebenaran umum itu sesuatu yang umum terjadi. Misalnya water freezes at 0 degrees. Air membeku pada derajat 0, ya 0 derajat. Ini kan sesuatu yang umum ya, air akan membeku ketika pada suhu 0 derajat. The earth revolves around the sun. The earth revolves, nah ini ya, around the sun. Mengelilingi, matahari mengelilingi, bumi mengelilingi matahari. Her mother is Peruvian. Ya, ibunya adalah orang Peru ya, Peruvian. Oke. Ini ya, freezes, revolves, dan is adalah ciri dari present simple. Nah, kemudian untuk instruksi atau arahan. Open the packet and pour the content in hot water. Open the packet and pour the contents into the hot water. Ini ya, open langsung. You take the number 6 bus to Whitney and then the number 10 to Bedford. Ini ya. You take, ini instruksi. Kamu pakai bis nomor 6 ke Whitney, kemudian pakai nomor 10 ke Bedford, gitu ya. Ini di sini instruksi, suruhan menyuruh, di sini petunjuk ya. Untuk jadwal tetap tadi, his mother arrives tomorrow. Nah, ibunya akan tiba besok. Nah, ini sudah terjadwal. Our holiday starts on the 26th March. Ya, our holiday starts on the 26th of March. Ini ya, starts. Kemudian bersama pola future tense. Jadi dipakai dengan future tense. Nah, ini ya. She'll see you before she leaves. She'll see you before she leaves. Nah, ini ya. Setelah before, yang tadi konjugasi itu, ini adalah future. Jadi digunakan bersama dengan future. Dia akan bertemu, dia akan menemuimu sebelum kamu berangkat. Ya, sebelum dia berangkat, maaf. We'll give it to her when he arrives. Dia akan memberikannya kepada kami
Kami akan memberikannya kepada dia ketika dia tiba. Ya, ini arrives, leaves pakai s karena subjeknya adalah kata ketiga orang ketiga tunggal. Ya. Kemudian ini contoh membentuk simple present tense dengan kata to think. Think. Jadi gini maksudnya, kalau positifnya I think, pertanyaannya, do I think, tinggal tambahkan do di depannya ya. Kemudian kalau negatifnya, I, setelah I tambahkan do dan not think. Ya, seperti itu. Nih, do not, tambahkan sebelum kata kerja. Yang sama polanya adalah I, you. Coba lihat untuk he thinks, pakai S kan? He thinks, karena ini adalah orang ketiga tunggal. Do-nya yang pada I ganti dengan does. Does he think? Nah, S-nya hilang ya. Di sini ada S, kemudian S-nya hilang di sini, tapi ada does. Does. Do tambah ES. Does. Nah, ketika negatif, he does not think. Kalau udah ada does, kata S di belakang, kata kerjanya hilang. Ya. Oke, ini bedanya. Coba, kalimat positif itu apa? Kalimat positif itu kalimat pernyataan. Kalimat pertanyaan atau bahasa Inggrisnya interrogative. Kemudian kalimat negatif itu menyangkal. Misalnya di sini, saya berpikir. Apakah saya berpikir? Ini apakah ya? Do atau does itu, ini diterjemahkannya apakah. Kemudian nanti kalau tidak berarti I do not think. Saya tidak berpikir. Ya, seperti itu. Yang sama itu I, you, we, they, itu polanya sama, pakai verb 1. Sedangkan he, she, dan it, itu pakai S. Kata kerjanya, berarti untuk negatifnya pakai does, untuk kata, negatifnya does not, untuk pertanyaannya pakai does. Gitu ya. Mudah ya? Coba perhatikan. Nah, catatan mengenai simple present tense, orang ketiga tunggal tadi ya. Untuk orang ketiga tunggal, kata kerja selalu diakhiri dengan S ya atau ES ya. Tergantung dari kata kerjanya. So, he wants, she needs, he gives, she thinks. Ini tambahkan S setelah kata kerja ke-1. Bentuk negatif dan pertanyaan menggunakan does. Tadi yang sudah Ibu sampaikan ya. Bentuk auxiliary do untuk orang ketiga ditambah infinitif dari kata kerja. Jadi bentuk negatifnya tadi, he wants ice cream, ini positif. Does he want strawberry? He does not want vanilla. Ini ya. Wants, ada does dengan want. He does not want. Does not want. Kata kerja yang berakhiran y, ya, bentuk orang ketiga mengubah y menjadi ies, ya. Misal fly, y-nya ini berubah menjadi es, ya. Ketika fly ditambahkan s, jadi bukan flies tambah s langsung, tapi si y-nya ini berubah jadi i sama e. Jadi flies. Cry, cries, ya. Pengecualian jika terdapat huruf vokal sebelumnya. Jadi kalau yang ini sebelum y-nya itu ada l huruf konsonan, maka tambah si y-nya menjadi is. ies. Tapi kalau langsung nih kayak play, ini kan ada vokal ya. Maka tidak menjadi ies, y-nya tetap aja menjadi plays, pray menjadi praise. Nah, gitu ya. Tambahkan es, akhiran es ke kata kerja yang berakhiran dengan
kata kerja yang akhirannya itu S, double S ya, X. Jadi S, X, sh, sama C. Ini ya, atau tulisannya SS, X, SH, sama CH. Misalnya, he passes. Nah, pass ini kan double S. Jadi tidak pas jadi 3 S-nya, tapi tambahan E dulu. He passes, he catches, he fixes, it pushes ya. Push menjadi pushes gitu ya. Oke, contoh lainnya. He go ini huruf vokal. Jadi pakai ES juga. He goes to school every morning. She understands English. It mixes, ya ini ya, X. It mixes the sun and the water. He tries very hard. She enjoys playing the piano. Itu ya, untuk present simple tense, penggunaan dan polanya. Oke, kita lanjut untuk file yang selanjutnya. Okay, wait a minute. Okay, I will share another screen. Okay. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini sebenarnya pola kalimat dalam present simple tense itu tadi dibagi dua ya. Present simple tense itu kan ada yang nominal, ada yang verbal. Nominal itu berarti nggak ada kata kerjanya. Nah, di sini ya. Kalimat itu ada kalimat positif. Nah, pola yang pertama yang menggunakan to be. Jadi untuk kalimat positif itu selalu awalnya subjek ditambah to be is MR ditambah adjective atau noun ya. Kalian coba nanti searching lagi tentang adjective dan noun ya. Contohnya I am a teacher. I am a teacher. Saya seorang guru. Di sini a teacher tidak ada kata kerja di sini. Saya seorang guru, tidak ada verb ya. Jadi di sini pakai to be, kalau I itu pakai am. Ya, a teacher itu noun phrase. Kalau you are a teacher gitu ya. Jadi kalau I dengan am, you dengan are. Nah, untuk pola yang kedua yang menggunakan verb ke satu atau verbnya ditambah s atau es atau ies gitu ya. Ditambah objek mungkin atau mungkin tidak ada objeknya. Ya, contoh, I teach English. Nah, teach ini adalah verb ke satu. Jadi dia adalah kalimat verbal, ya. You teach English. Nah, gitu ya. Kalau I-nya diganti dengan she, berarti she teaches. Pakai ini ya. She teaches English. Kalau misalnya he teaches English. Oh iya, saya akan memberitahukan juga bahwa subjek itu ada kata ganti atau proper noun. Kalau kata ganti itu ada 7, I, you, we, they, he, she, it. Nah, masing-masing kata ganti itu menggantikan orang. Nah, menggantikan proper noun. Misalnya, Miss Dewi. Miss Dewi itu kan perempuan, tunggal. Jadi bisa diganti dengan she. Kalau she kan tadi, she teaches English. Nah, she-nya itu menggantikan misalnya Miss Dewi teaches English. Jelas ya? Oke. Kalimat negatif. Polanya itu kalau yang untuk nominal itu ya, nominal sentence, kalimat yang tidak ada kata kerjanya, subjek tetap ditambah to be, is, am, are, tambah not. Nah, ada not-nya setelah is, am, are, tambahkan adjektif atau noun. Contoh, yang tadi
I am, tambahkan not a teacher. You are not a teacher. Teacher itu pekerjaan ya, kata benda. Makanya pakainya to be. Tapi ketika menjadi kata kerja tadi ya, teacher menjadi teach. Itu kata kerja kan? Ketika mengganti dengan teach menjadi ada kata kerjanya, maka polanya menjadi pola kedua. Pola kedua untuk kalimat negatif, subjek tambah do atau does tambah not. Nah, kembali semuanya ke verb 1. Setelah menjadi, kalau ada do atau does, maka verbnya kembali ke verb 1. Ya, dan ditambah objek atau mungkin tidak ada objek. Oke, contoh. I don't itu do not teach English. Teach-nya tetap menjadi verb 1. You don't teach English. Tadi Miss Dewi gimana? Miss Dewi sama dengan she. Jadi does not teach. Teach-nya tetap verb ke 1. Ya, jadi kalimatnya Miss Dewi does not teach English. Oke, paham ya? Mudah. Di sini kuncinya, gunakan do not atau don't untuk subjek. I, you, we, they, atau jamak. Ya, misalnya, we itu apa? Misalnya, I and you sama dengan we. Atau Mrs. Dewi and I. Itu juga lebih dari satu kan, berarti pakainya do not atau don't. Gunakan does not atau doesn't untuk subjek he, she, it, atau tunggal. Oke, paham ya? Oke, kalimat tanya. Kalimat tanya itu polanya ada yang pakai ini ya, is, am, are, ya, is, am, are, ditambah subjek, tambah adjektif atau noun. Misalnya tadi, yang tadi I am a teacher, ketika berubah menjadi kalimat tanya, am-nya simpan ke depan. Tukaran tempat dengan subjek, ya. Am I a teacher? Are you a teacher? Gitu ya. Kemudian untuk kalimat yang pola kedua yang pakai verb, do-nya saja atau does saja pindah ke depan, nanti tukaran dengan subjek letaknya, nah tapi verb-nya letakkan setelah subjek. Ya, do atau does tambah subjek tambah verb 1 atau objek atau mungkin tidak ada objek ya. Jadi do I teach English? Tanda tanya ya. Do you teach English? Nah, itu ya. Nah, sebagai tambahan kalimat tanya itu ada 2 ya. Yes, no question dan WH question. Oke? Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya perbedaan antara yes no question dengan WH question ya. Itu saja yang bisa disampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang tidak difahami boleh tanyakan langsung ke saya. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu, selalu rajin untuk belajar, jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi in the next meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.